Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang selection tools di Adobe Illustrator. Pertama, kita harus mengetahui apa itu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah software pengelola yang berbasis vektor. Software ini biasanya digunakan untuk membuat logo, spanduk, poster, dan lain sebagainya. Pada kali ini, saya akan menggunakan Adobe Illustrator dengan versi CC 2020. Versi ini memiliki sedikit perbedaan nih dengan versi CS6. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Adobe Illustrator CC 2020. Kemudian ketika kita ingin membuat project baru, kita bisa menekan File, kemudian New. Nah, ini merupakan menu yang digunakan untuk mengatur project kita. Kalian bisa melihat menu yang lebih detail dengan menekan More Setting. Di sini terdapat menu Name. Name ini digunakan untuk menamakan file project kalian. Contohnya, belajar. Maksud saya belajar selection tools. Oke, selanjutnya yaitu number of artboard. Ini digunakan untuk menentukan berapa halaman yang kalian butuhkan. Contohnya, kita membuat suatu buku yang membutuhkan 2 halaman, maka tulis di sini jadi 2. Ataupun contoh lainnya ketika kita mendapatkan project membuat brosur yang dimana brosur tersebut terdapat 3 halaman, maka ubah menjadi 3 dan lain sebagainya. Karena di sini saya hanya membutuhkan 1 saja, maka saya ubah kembali menjadi 1. Kemudian size adalah ukuran dari halaman yang tadi. Di sini terdapat letter, A4, legal, tabloid, dan sebagainya. Kalian juga bisa nih mengcustom nih ukuran dari halaman tersebut. Di sini saya contohkan menjadi 20 cm kali 10 cm. Dan juga kita bisa mengubah tipenya menjadi pixel, mm, dan juga inch. Di sini saya menggunakan cm. Kemudian orientation. Orientation ini digunakan untuk merotasi halaman menjadi portrait ataupun landscape. Kemudian yang selanjutnya itu color mode. Di sini terdapat CMYK dan juga RGB. Perbedaan dari CMYK dan juga RGB, contohnya seperti kita ketika membuat poster ataupun banner, yang dimana poster ataupun banner tersebut digunakan untuk sosial media, maka ubah menjadi RGB. Dan ketika ingin dicetak, maka ubah menjadi CMYK. Kemudian yang di bawah ini terdapat resolusi. Resolusi ini terdapat 300, 150, 72. Nah, di sini saya memilih 300 resolusinya. Kemudian jika sudah selesai, pencet Create Document. Nah, ini merupakan tampilan awal dari project baru kalian. Di atas ini dinamakan main menu ataupun menu utama. Main menu ini digunakan untuk kalian menyimpan, mengekspor ataupun mengimport project, memberikan efek dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawah ini dinamakan control panel. Control panel ini digunakan untuk mengatur project kita seperti saat kita memberikan garis, kita bisa mengubah ukurannya menjadi lebih tebal ataupun menjadi lebih tipis. Dan ketika kita membuat teks, kita dapat mengatur jenis fontnya. Kemudian yang di sebelah kiri ini dinamakan tools bar. Nah, di sini merupakan tempat tools yang akan kita gunakan saat mengerjakan suatu project. Langsung saja kita ke inti videonya. Tools yang pertama yang saya jelaskan yaitu selection tools. Selection tools merupakan tools yang digunakan untuk menyeleksi objek. Contohnya seperti saya ingin membuat objek terlebih dahulu. Nah, saya ingin membuat persegi tetapi perseginya tidak simetris. Jika kalian ingin membuat perseginya menjadi simetris, maka tekan shift. Nah, ini menjadi simetris. Tapi ini warna objeknya sama seperti warna letternya. Ketika kalian ingin mengubah warna objeknya, maka ke sini fill, kemudian ubah. Saya ingin menjadi warna hijau. Oke, lanjut. Kemudian selection tools. Selection tools adalah tools yang digunakan untuk menyeleksi objek. Di sini kita seleksi dulu objeknya. Ketika sudah diseleksi, kita dapat memindah-mindahkan nih objeknya sesuai dengan keinginan kita. Ataupun bisa membesarkan atau mengecilkan objek. Dengan membesarkan atau mengecilkan objek secara simetris, caranya seperti tadi, yaitu dengan menekan shift. Di sini juga kita bisa merotasi nih.
jadi 45, 90, ataupun selanjutnya. Di sini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang kedua itu tools group selection tools. Group selection tools ini digunakan untuk menyeleksi objek yang ada di dalam grup. Contohnya ketika kita membuat nih beberapa objek, kemudian kita seleksi dan grup objek ini. Ketika kita menggunakan selection tools, ketika kita menyeleksi objeknya salah satu saja, maka yang pilih semuanya nih karena udah menjadi satu grup. Nah, kita dapat menyeleksi salah satu objek saja nih dengan menggunakan group selection tools. Nah, ketika kita menggunakan group selection tools, kita bisa memindahkan salah satu objek dan juga bisa membesar dan juga mengecilkan objeknya dengan menekan Ctrl. Nah, ketika kita menggunakan selection tools lagi, akan berubah menjadi grup lagi nih. Oke, yang selanjutnya yaitu direct selection tools. Direct selection tools merupakan tools yang berfungsi untuk mengedit dari masing-masing anchor. Misalnya di titik ini kita ingin lebih panjang nih, lebih lebar, tinggal kita tarik aja sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa kita tarik ke sini. Fungsi yang lainnya yaitu bisa membuat sudut ini menjadi tidak lancip atau menjadi tumpul. Di menu ini, di corner, kita tinggal naikkan saja ukurannya sesuai dengan keinginan. Oke, sekian video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.